Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya cintai dan sangat saya sayangi. Bertemu lagi dengan saya, Ahmad Suryo Diningrat Huta Barat. Adapun kajian kita malam hari ini adalah tentang moksa. Apa itu moksa? Tentu kalau di ajaran Islam sendiri pasti ini tidak ada, ataupun mungkin tidak pernah didengar kalau dalam ajaran Islam. Padahal sebenarnya ini ada. Nah, ini akan kita kupas. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya cintai dan sangat saya sayangi, mungkin sahabat-sahabat Nusantara pernah mendengar kata-kata moksa. Biasanya ini ada di ajaran Hindu atau Buddha ataupun di kejawen tua atau kejawen kuno. Dalam bidang spiritual mungkin sahabat-sahabat pasti pernah mendengar dan pasti sudah tahu. Nah, di sini akan coba saya kupas moksa dalam perspektif daripada Islam itu sendiri. Maksudnya itu sudut pandang Islam itu sendiri. Oke, kita lanjut. Apa itu moksa? Moksa adalah sebuah konsep agama Hindu dan Buddha. Artinya ialah kelepasan atau melepas atau kebebasan dari ikatan duniawi dan lepas juga dari putaran reinkarnasi atau purna bawa kehidupan. Di dalam ajaran Hindu dan Buddha itu sendiri, moksa bisa didapatkan dalam bentuk pelatihan yoga, bakti, karma, jenana, raja. Dengan menyadari bahwa Tuhan bersifat tak terbatas dan mampu hadir dalam berbagai wujud, baik bersifat personal maupun impersonal. Oke. Orang-orang yang pernah kita dengar, kita lihat berdasarkan empiris sejarah, baik itu di buku-buku, di Google, ataupun dari informasi yang kita terima, beberapa orang dahulu ada yang moksa dalam ajaran Hindu atau Buddha, yaitu salah satunya adalah Prabu Siliwangi. Kita tahu ini adalah sebuah kerajaan besar pada saat itu yang dipimpin oleh Raja Prabu Siliwangi atau sering disebut dengan Munding Wangi, yang menyatukan beberapa kerajaan menjadi kerajaan Pajajaran. Nah, ini dia juga diteliti tidak memiliki makam, tidak tahu di mana tempat dia meninggal, dan berdasarkan sejarah dia moksa. Yang kedua itu ada Prabu Brawijaya V. Kita juga sudah mendengar cerita hikayat ini, beberapa serat juga bahwa dia memeluk agama Islam dan bertapa kembali dan moksa. Yang ketiga adalah Mahapati Gajah Mada.
Dia seorang Mahapati ya, saat itu di Majapahit, banyak memenangkan beberapa peperangan juga. Konon dikabarkan dia juga menghilang, lenyap. Tidak ada kabar, tidak ada berita, tiba-tiba moksa juga dia dikabarkan. Ini juga berdasarkan sejarah atau hikayat-hikayat yang pernah kita dengar. Oke, selanjutnya itu adalah yang keempat ya, itu Prabu Jayabaya. Nah, kita juga tahu bahwa dia adalah seorang raja, bahkan menulis ya, sampai sekarang tulisannya ada Ramalan Joyoboyo. Nah, sampai sekarang juga masih banyak dan sangat hangat sekali dibahas dalam bidang spiritual khususnya ya, baik pun dalam intelektual, budayawan juga ini sering dikupas tentang Ramalan Jayabaya. Dan beberapa tentang Ramalan Jayabaya ini memang sudah terbukti ya, seperti gunung meletus, ada bencana, ada segala macamnya, itu sudah mulai memang membuktikan kebenaran-kebenaran Ramalan Jayabaya ini. Termasuk Ronggo Wasito juga ya menuliskan daripada ajaran ataupun ramalan daripada Joyoboyo atau Raja Prabu Jaya. Selanjutnya adalah yang kelima itu Sabdo Palon Noyo Genggong. Nah, ini juga kemarin saya ada bahas di channel YouTube saya. Kembalinya atau datangnya Sabdo Palon. Nah, ini juga salah seorang begawan ya, orang suci ya pada saat itu di agama Hindu ya, karena salah satu juga penasehat raja-raja di tanah Jawa, khususnya beragama Hindu. Dia juga dikabarkan menghilang dan akan kembali setelah 500 tahun ya, 500 tahun dia akan kembali lagi. Sering disebut dengan Noyo Genggong ya kan, Sabdo Palon Noyo Genggong Nagi Janji. Nah, itu ada di Mbah Google juga ada, di buku-buku juga sudah banyak. Sahabat-sahabat Nusantara silahkan dipelajari ya. Selanjutnya juga itu yang keenam ada namanya Supriyadi. Nah, ini juga dikabarkan konon ya kan, dia menghilang entah kemana. Ini juga mungkin masanya pada saat masa Soekarno ini, Supriyadi ini. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya cintai dan sangat saya sayangi, inilah beberapa gambaran ataupun literatur ya, cerita daripada moksa dan orang-orang yang sudah moksa. Mungkin masih banyak ya sebenarnya orang-orang yang mungkin bisa moksa dalam ajaran Hindu ataupun Buddha. Mungkin hanya beberapa ini yang saya sebutkan, mungkin supaya menitik beratkan agar kita lebih enak untuk menguraikannya atau membahasnya. Nah, di sini kita akan mengkonversikan ya, artinya mencoba memasukkan daripada spiritualis daripada ajaran keislaman. Jadi mohon maaf kepada sahabat-sahabat Nusantara yang mungkin mendengar beragama Hindu ataupun beragama Buddha, tidak ada maksud dan niat saya untuk menjelekkan apa tidak, ini hanya sekedar perbandingan antara ajaran ataupun pemahaman secara spiritual ya. Ingat, ini secara spiritual, bukan secara agama sebenarnya. Karena kalau saya bahas secara agama tentu konteksnya akan tidak masuk ya, atau tidak connect lah kita bilang gitu ya, pasti akan rincu. Jadi saya pembahasannya secara spiritualis ya. Oke, sahabat-sahabat Nusantara. Nah, kalau di Islam sendiri bagaimana? Apakah ada orang-orang yang moksa juga seperti Prabu Siliwangi, Prabu Brawijaya,
Mahapati Gajah Mada, Prabu Joyoboyo, Sabdopalon sama Supriyadi, apakah masih ada? Dan memang ada di Islam itu sendiri. Nah, jadi ini sebagai perbandingan bahwasanya di Islam itu ada. Cuman memang dikatakan baik itu di hadis ataupun di Quran tidak ada namanya ajaran moksa. Cuman mungkin sinonimnya ataupun maksud dan tujuannya atau pembuktiannya yang menunjukkan bahwasanya moksa itu juga ada. Bahkan lebih sempurna daripada yang udah ada dari keenam yang saya sebutkan tokoh-tokoh tersebut. Ya, jadi mohon maaf jangan tersinggung kepada beragama Hindu atau Buddha, ini tidak ada menjelekkan, sekedar untuk wawasan, perbandingan, supaya apa? Supaya ada perbandingannya itu. Nah, oke. Kita lanjut ya. Pak, mana ada di Islam moksa? Ada. Banyak beberapa sejarah itu nabi-nabi bahkan wali-wali Allah juga yang bisa moksa. Jadi memang secara spiritualis antara agama ajaran Hindu, Buddha, dan Islam itu sama. Spiritualis ya, ingat, kalau secara agama tentu berbeda. Nah, kok spiritualis itu apa sih, Pak? Spiritualis itu adalah satu bentuk pemahaman yang tidak mencari lagi antara salah dan benar, tetapi di sini adalah pemahaman. Spiritual itu adalah pemahaman dia. Nah, jadi sahabat-sahabat Nusantara harus memahami di sini pemahaman yang paling penting. Karena banyak orang tahu belum tentu dia mengerti. Banyak orang mengerti belum tentu dia memahami. Nah, ini maksud dan tujuan saya tadi. Oke. Jadi siapa-siapa aja orang-orang yang pernah moksa di Islam itu sendiri sebenarnya banyak. Cuman mungkin beberapa saja yang saya sebutkan. Salah satunya yaitu Khidir alaihissalam. Nah, sampai sekarang kan dia moksa juga. Ya kan? Sampai sekarang dikabarkan bahwasannya dia masih hidup. Yang kedua itu kalau saya nggak salah itu Idris. Nah, Idris juga dia moksa. Yang ketiga Isa. Ya bakalan datang kembali kan? Nah, bersamaan dengan munculnya nanti itu namanya adalah Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi itu kan nanti bakalan muncul juga untuk memerangi daripada Dajjal, dan Dajjal nanti dibunuh oleh Nabi Isa. Kan seperti itu kan kisahnya ataupun sejarahnya yang akan kita tunggu-tunggu nanti. Nah, selanjutnya siapa lagi? Yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga moksa. Loh, tapi dia mati, Pak, kok moksa? Nanti akan saya ceritakan. Nah, dari tokoh-tokoh yang memang dari tokoh Hindu, Buddha maupun Islam itu sendiri, yang memang dia moksa secara nyata dan memang beredar ya kan sampai sekarang, sejaratulnya sudah 1400 tahun, dan itu memang benar adanya, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kok Nabi Muhammad kok moksa, Pak? Cemana? Sabar, ini saya akan menceritakannya. Ingat perjalanan daripada Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang dimana perjalanannya itu bisa bertahun bahkan, tapi hanya bisa ditempuh dengan satu malam. Setelah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dia naik itu ke Sidratul Muntaha atau ke langit ketujuh. Nah, langit tujuh itu jangan dibahas lagi ya. Langit tujuh itu memang peribahasanya seperti itu, karena sudah lintas galaksi, lintas dimensi, ya kan? Lintas Bima Sakti, entah apa lintas itu lagi, ya kan? Banyak lah itu. Nah, seperti itulah ya. Jadi di sini harus kita menyadari kalau tokoh-tokoh yang lain itu dia moksa tapi tidak kembali. Kalaupun kembali, prosesnya sangat lama. Benar? Nah,
Sedangkan baginda Nabi Muhammad SAW dia moksa melintasi dimensi. Saat itu dia berkendaraan dengan namanya buraq, ya kan, didampingin dengan malaikat Jibril. Kan seperti itu kan yang pernah kita dengar, yang pernah kita terima dari informasi guru-guru kita, kan begitu. Nah, secara logikanya Muhammad itu melintasi daripada dimensi, ruang dan waktu, tapi badannya tidak meleleh. Badannya juga tidak hancur. Sementara tubuh ini jika melewati atmosfer saja sudah tak kayak mana-mana kan gitu. Atmosfer bumi, belum lagi galaksi, ya kan? Susah kita menalar dengan akal kan? Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW dia mampu melakukan itu. Yang paling menariknya setelah dia moksa ke atas dan dia bisa kembali lagi dalam satu malam. Tidak seperti yang lain, udah moksa ngilang, udah nggak pernah kembali lagi. Kalaupun kembali lagi nggak tahu kapan. Tapi baginda Nabi Muhammad satu-satunya manusia, ya kan, moksanya sempurna. Jadi jika ada perdebatan perjalanan daripada Isra dan Mi'raj, ada yang bilang dengan jasadnya, ada yang bilang dengan ruhnya, itu kita nggak usah perdebatkan. Tapi yang jelas, ya kan, kesempurnaan daripada Islam itu sendiri adalah lahir dan batin. Jadi jika ruhnya saja yang Isra Mi'raj itu ngayal namanya. Berarti keislaman ataupun kesempurnaan daripada Islam itu sendiri nggak benar. Ingat, sini pembahasan bukan agama ya, tapi spiritualis. Jadi nggak mungkin dia itu berangkat dengan ruhnya, tentu dengan jasadnya. Nah, coba kita renungkan dan kita pikirkan. Nah, saya berasumsi daripada ini adalah pemahaman saya. Jadi saudara-saudara, sahabat-sahabat Nusantara, silahkan bisa menerima, nggak menerima pun tidak apa-apa. Karena di sini saya hanya menyampaikan berdasarkan pengalaman spiritual saya. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya cintai dan sangat saya sayangi, inilah gambaran daripada moksa dalam ajaran Islam. Jadi kita pun ada yang namanya moksa, pelepasan. Nah, kalau di Hindu itu namanya pelepasan, kebebasan, terbebas, yang namanya reinkarnasi. Nah, Nabi Muhammad SAW telah mengimplementasikan dan membuktikan dia secara otentik bahwasanya dia juga melakukan pelepasan, kebebasan, terbebas juga dari reinkarnasi, yaitu lintas dimensi. Ini kekuasaan Tuhan yang sangat luar biasa dan salah satu mukjizat Islam, ya kan? Termasuk mukjizat terbesar juga, ya kan, yaitu Isra dan Mi'raj. Perjalanan hanya satu malam, yang dimana perjalanan itu mungkin ribuan tahun, mungkin puluhan tahun, mungkin jutaan tahun, kita nggak tahu. Tapi begitulah kekuasaan Tuhan diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dia mampu melewati itu semua. Jadi di sini saya mencoba mengkonversikan berdasarkan pengalaman spiritual saya. Ada nggak di Islam sendiri ajaran moksa? Karena saya sering diundang beberapa sahabat-sahabat ahli spiritual ya, baik dari Hindu, Buddha juga, kita ada sahabat-sahabat lah kita bilangnya. Kadang saya diundang untuk dialog, berbicara ya, berbicara ringan lah, bukan berbicara berdasarkan formal gitu, tidak. Ya kita anggap ngobrol-ngobrol ya di rumah gitu kan, ataupun di tempat sesuatu yang memang tenang, kita diskusi-diskusi. Saya diundang. Jadi mereka bilang kalau di ajaran kami ada moksa. Nah, inilah materi ini saya berikan malam ini karena beberapa pertanyaan masuk ke email saya juga, apa ada Pak kita di Islam moksa? Terus saya bilang ada. Cuman memang tulisannya bukan moksa, tapi pemahaman dan tujuannya itu sama. Nah, puncak daripada ajaran itu sendiri adalah
Isra dan Mi'raj. Makanya kalau kita di Islam itu, kalau kita sholat, itu sebenarnya kan sudah termasuk Mi'raj. Mi'rajnya orang mukmin. Kan begitu dikatakan. Jadi kita harus bisa memahaminya. Nah, jadi ini adalah satu bentuk latihan ya, agar kita juga bisa mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya Nabi saja yang bisa moksa, kita pun sebagai umatnya bisa. Jika mengikuti semua apa yang menjadi sunnahnya, apa yang menjadi perkataannya, kita mencontoh. Jadi jangan salah mindset, kita kan bukan Nabi, jadi nggak bisa. Tentu bisa, cuman kita memang bukan kita Nabi. Tapi kita bisa mengikuti jejak dan langkahnya dengan mengajarkan, mengamalkan ajaran-ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi. Ini memang kajiannya cukup panjang, tetapi saya telah menjawab beberapa email yang masuk. Semoga saudara-saudara, sahabat-sahabat Nusantara mengerti, memahami bahwa di Islam itu sendiri ya, maksud saya ada juga yang namanya pemahaman tentang spiritualis moksa, ya kan? Artinya lenyap seketika dengan jahir, baik jasadnya maupun ruhnya menyatu dalam rizalul goibnya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi, kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, dan kepada sahabat-sahabat semuanya saya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.